Mungkin sudah pernah melihat atau sudah sering melihat gambar ini, gambar yang senternya adalah namanya Ikigai, bahasa Jepang. Masyarakat Jepang termasuk masyarakat yang dilihat orang sangat menikmati kehidupan kerjanya. Waktu ditanya rahasianya, ada yang mengeluarkan teori ini, Ikigai. Jadi ketika apa yang diminati, apa yang dilakukan dengan baik, apa yang menjadi kebutuhan, dan apa yang bisa mendapatkan upah, imbalan, itu bertemu, itulah Ikigai, hidup yang bermakna menurut mereka. Ada kata vocation di situ. Kalau kita lihat, ini vocation ini diartikan di sini ada kebutuhan, ada bayaran, gitu ya. Jadi kayaknya vocation-nya terlalu tergeser ke pinggir. Harusnya vocation-nya ada di tengah. Dan vocation itu tidak selalu berkaitan dengan apa yang dibayar, tapi vocation itu berkaitan dengan apa yang kita minati, apa yang kita lakukan dengan baik, ada kompetensi dan apa yang dibutuhkan. Jadi merespon kebutuhan dengan apa yang kita punya, terlepas dibayar atau tidak dibayar. Tapi kalau berkaitan dengan kehidupan kerja dalam arti yang lebih sempit, pekerjaan-pekerjaan yang profesional, ya mungkin tempatnya kurang lebih di tempatnya Ikigai. Jadi vocation-nya harusnya ada di tengah, bukan di pinggir, dan yang di sini lebih tepat disebut occupation. Tapi itu menggambarkan bahwa pada dasarnya ada satu kebutuhan untuk mengintegrasikan kehidupan spiritualitas, kehidupan iman di dalam kehidupan bekerja. Untuk sesuatu yang bisa dijalani dalam jangka panjang, bukan hanya sebagai satu beban, tapi sebagai sesuatu yang dilakukan dengan sepenuh tenaga, sepenuh keyakinan, sepenuh sukacita, itu memang butuh sesuatu yang lebih dari sekedar ada kebutuhan, ada bayaran. Perlu ada interest, passion, dan minat. Mungkin sederhana ke beberapa aspek tadi ya, yang tadinya tempatnya ditendang sama Ikigai itu dibalikin gitu ya, vocational call. Kitanya menikmati itu, bahwa pekerjaan itu tidak menjadi satu penderitaan yang berkepanjangan, bahwa untuk beberapa saat oke lah, tapi seharusnya tidak menjadi penderitaan seumur hidup gitu ya. Yang kedua, orang lain menikmati, itu yang disebut pelayanan kompetensi. Jadi bukan hanya kita yang merasa bersukacita, tapi orang lain juga menikmati. Kalau misalnya jadi konselor, orang yang dikonseling, selesai konseling, mereka harapan hidupnya bangkit, bukan jadi, waduh, makin depresi. Mungkin kalau kita udah konseling 5 orang, kita hanya menikmati menjadi konselor, tapi orang-orang yang kita konseling jadi depresi, ya berarti bukan jadi konselor itu. Jadi orang menikmati apa yang kita lakukan, ada buah yang kelihatan. Kemudian memang ya kita sedang merespon satu kebutuhan yang real ya. Jadi ada satu kisah di bukunya Tim Keller itu, ada orang yang desainer yang jago, karya-karyanya dia bisa dibeli dengan harga yang sangat mahal, tapi dia merasa bahwa setelah sekian tahun kayaknya saya cuma memuaskan keinginan segelintir orang dan saya mendapatkan imbalan yang bagus, padahal saya masih punya hal-hal yang lain yang saya bisa lakukan, yang bermanfaat untuk orang banyak, lebih berdampak. Kemudian dia dalam pergumulannya dia memutuskan dia shift ke yang lain. Nah itu beberapa hal yang bisa menjadi indikator-indikator, dan selain kita bisa mengevaluasi, mengamati, akan baik kalau kita punya teman-teman atau orang yang bisa kita lihat sebagai mentor senior yang bisa menolong kita untuk memberikan feedback tentang apa yang kita pikirkan itu. Satu catatan tambahan, saya kok merenungkan ya, terakhir ini saya baca satu buku yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesianya, Courage and Calling. Ketika baca lagi buku ini, satu hal yang kemudian diingatkan lagi adalah, iya, kayaknya lebih baik kita tidak bicara terlalu panjang satu pekerjaan seumur hidup. Yang penting kita setia pada setiap babak kehidupan. 5 tahun, 10 tahun pertama yang kelihatan Tuhan sedang pimpin ke sini, ya kita lakukan saja dengan setia. Jadi kalau lihat dari
timeline kehidupan Bu Lia juga kelihatan ya dinamikanya itu. Ada peran-peran yang shifting yang bisa berbeda, bahkan berkaitan dengan keluarga, peran di keluarga dan sebagainya itu sangat dinamis. Sederhananya kalau dalam skala besar misalnya yang saya alami sendiri, saya dari yang tadinya tidak niat sama sekali tidak bercita-cita mau melayani full time di pelayanan mahasiswa, tapi kemudian kayak dijorokin ya, Tuhan jorokin, nyemplung, udah, aduh, 2 tahun, 5 tahun, ya sudahlah Tuhan, seumur hidup lah. Maka saya pergi sekolah teologi, udah oke, seumur hidup. Diminta ke gereja, enggak, saya di perkantas. Tapi ketika mendekati 20 tahun, saya dalam kesadaran bahwa masih ada banyak hal yang perlu dikerjakan di pelayanan perkantas. Dan saya diminta mengerjakan ini, diminta mengerjakan itu, ada banyak peran yang masih mau dipercayakan. Tapi saya dalam pergumulan pribadi merasa kayaknya sudah waktunya melakukan sesuatu yang lain. Dan saya punya sense babak berikutnya bukan di sini lagi. Bukan di pelayanan mahasiswa, bukan di pelayanan alumni, bukan di pelayanan staf perkantas, tapi sekolah teologi. Dan seperti Tuhan pimpin step by step begitu ya, studi kemudian dan sebagainya, panjanglah ceritanya. Untuk meyakini sampai ke STTB pun sesuatu yang menurut saya agak supranatural. Istri saya bilang, benar kamu mau ke STTB? Iya. Ya, tapi Tuhan tuntun. Dan ketika kemudian saya studi, pulang dan mendarat di sekolah teologi, langsung dalam berapa tahun yang dijalani, saya bisa mengatakan, ya, betul, Tuhan memang sedang memimpin saya dengan sangat jelas untuk mengerjakan sesuatu yang berbeda dengan babak sebelumnya dalam kehidupan saya. Dan ini tidak saya rencanakan sebelumnya, tapi pada satu titik Tuhan menuntun untuk masuk ke babak yang baru. Nggak bisa kita benar-benar mengatakan ini seumur hidup akan begini. Tiap orang lain-lain. Ada yang mungkin sampai pensiun ada di satu tempat, tapi dalam hidup banyak orang bisa sangat dinamis. Satu lagi, seharusnya kita berpikir repositioning. Jadi di dalam perjalanan kita selalu siap dengan peran yang berbeda-beda dan melihat pada tahap ini Tuhan mau saya lakukan apa. Ya, mungkin itu. Terima kasih.